Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat serta panjang umur, juga nikmat kesempatan. Di antara semua nikmat-nikmat ini kita masih melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah, dan akan dilanjutkan dengan pembacaan kajian yang pada hari ini kita akan membahas tentang fikih muyassar. Karena ini ada 4 profesor, dari Profesor Abdul Aziz Mabrur Al-Mahdi, Profesor Abdul Karim Sunatain Al-Aziz, Profesor Abdul Rahim Fatah Syarif, dan Profesor Dr. Fahim bin Sa'id Al-Mutahiri, yaitu tentang panduan praktis fikih dan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Salawat sering salam dan berkah kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat serta Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, tema memang tidak jauh dari seputar sholat, ya, karena memang ini menjadi tema utama kita dalam kajian setiap subuh, bahkan subuh. Dan pada hari ini kita akan bahas tentang hukum-hukum imamah atau menjadi imam dalam sholat. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Yang dimaksud dengan imamah adalah keterkaitan sholatnya makmum dengan imamnya. Siapa yang paling berhak menjadi imam? Rasulullah SAW telah menjelaskan siapa yang paling berhak dan paling patut menjadi imam dalam sabda beliau, Yaumul qiyamah aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ah sawa'an fa'alamuhum bi sunnati fa in kanu fi sunnati sawa'an fa'aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrah sawa'an fa'aqdamuhum silman. Hendaklah yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling bagus bacaannya terhadap kitab Allah. Lalu bila mereka dalam hal bacaan sama, maka yang paling mengetahui sunnah. Lalu bila mereka dalam sunnah sama, maka yang paling dulu hijrahnya. Lalu bila mereka dalam hijrahnya sama, maka yang paling masuk dulu masuk Islam. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 673. Orang yang paling patut dan paling berhak menjadi imam, yang pertama yang paling bagus bacaannya, yaitu orang yang menguasai baca Al-Quran dengan baik dan dapat membawakannya secara sempurna, yang mengetahui fikih sholat. Maka bila ada 2 orang, yang pertama lebih bagus bacaannya dan yang kedua orang bagus bacaannya, namun dia lebih paham fikih sholat daripada yang pertama, maka orang yang bacaannya biasa, maka orang yang bacaannya biasa namun lebih paham fikih sholat didahulukan atas orang yang bacaannya bagus namun kurang paham fikih sholat. Karena kebutuhan pada pemaham fikih sholat dan hukum-hukumnya lebih dibutuhkan daripada kebutuhan pada bagusnya bacaan. Yang kedua, orang yang lebih faqih dan lebih mengerti sunnah. Bila ada 2 imam yang sama dalam hal bacaan, namun salah satu dari keduanya lebih faqih dan lebih mengetahui sunnah, maka yang lebih faqih didahulukan berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa in kanu fil qira'ah sawa'an fa'alamuhum bis-sunnah. Lalu bila mereka sama dalam bahasa bacaan, maka yang paling mengetahui sunnah di antara mereka. Kemudian yang ketiga, orang yang paling dulu hijrahnya dari negeri kekafiran ke negeri Islam, bila mereka sama dalam hal bacaan dan ilmu tentang sunnah. Yang keempat, yang paling dulu masuk Islam bila mereka dalam hal hijrah yang sama. Yang kelima, yang paling tua
bila mereka semuanya sama dalam semua perkara yang tersebut di atas, maka yang paling kuat didahulukan berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silman. Lalu bila mereka dalam hijrahnya sama, maka yang paling dulu masuk Islam di antara mereka. Dalam suatu riwayat, sinna yang paling tua umurnya, yang paling tua atau usianya, dan berdasarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wal ya'ummakum akbarukum, hendaknya yang paling tua dari kalian menjadi imam. Bila keduanya sama dalam hal-hal di atas, maka diundi, dan yang menang dalam undian dialah yang berhak didahulukan. Jadi ini maksudnya kan sifatnya taruhan, tapi ini untuk memastikan bahwa di antara mereka yang berhak menjadi imam yang didahulukan. Biasanya ini tuan rumah lebih berhak menjadi imam daripada tamunya. Berdasarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah seorang laki-laki mengimami laki-laki lain pada keluarganya dan pada daerah kekuasaannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Penguasa lebih berhak menjadi imam daripada selainnya. Dia adalah pemimpin besar berdasarkan keumuman hadis di atas. Demikian juga imam masjid ratib, imam tetap, dia lebih berhak menjadi imam daripada selainnya kecuali dari pemimpin. Hingga sekalipun selain lebih bagus bacaannya dan lebih mengetahui fikih berdasarkan keumuman hadis. Kemudian yang kedua, orang yang haram menjadi imam. Ini bagian kedua. Kita lanjutkan. Diharamkan menjadi imam dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama, wanita mengimami laki-laki berdasarkan keumuman sabda Nabi, tidak ada beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena pada hukum asalnya wanita itu dimundurkan di belakang shaf untuk menjaga dan menutupi mereka. Seandainya wanita dimajukan ke depan menjadi imam, maka hal ini bertentangan dengan syar'i. Kedua, keimaman orang yang berhadas dan orang yang terkena najis sementara dia mengetahuinya, bila makmum tidak mengetahui hal itu sampai sholat selesai, maka sholat makmum sah. Yang ketiga, keimaman orang yang tabarruk, yaitu orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, sehingga tidak bisa membacanya dengan hafalan dan tidak pula dengan bacaan langsung, atau mengidghamkan huruf yang bukan idgham, atau mengganti huruf dengan huruf lainnya, atau salah dalam bacaan yang bisa mengubah makna, maka orang seperti ini tidak sah menjadi imam, kecuali bila mengimami orang yang sama dengannya, karena dia tidak mampu mewujudkan salah satu rukun sholat. Yang keempat, keimaman orang fasik yang ahli bid'ah. Bila kefasikannya jelas dan mengajak kepada bid'ah yang mengkafirkan, maka tidak sah sholat di belakangnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik atau kafir? Mereka tidak sama. Surat As-Sajdah ayat 18. Kelima, orang yang tidak mampu ruku, sujud berdiri, duduk, sehingga imamnya tidak sah bagi makmum yang mampu melakukan semua itu. Alhamdulillah, di dalam tema pada hari ini hukum-hukum imaman di dalam sholat. Jadi sudah kita bacakan bagian pertama dan yang kedua. Di mana bagian pertama, siapa yang paling berhak menjadi imam? Di sini di dalam hadis dijelaskan ada 5 kesimpulan. Yang pertama, yang paling bagus bacaannya, dan itu yang pertama. Namun kalau memang ada yang di antara para makmum atau imam bagus bacaannya, dilihat lagi dari yang paham fikihnya, sunnah-sunnahnya, itu lebih didahulukan. Kemudian apabila sama pemahamannya, bacaannya bagus, fikih sunnahnya bagus, yang selanjutnya dilihat dari hijrahnya, atau kalau di sini sih tadi lebih pada tempat dia bertinggal. Jadi
antara kamu dan yang penguasa, atau yang lebih dikenal mungkin yang menetap di tempat itu. Apabila sama, kemudian dilihat lagi siapa dulu yang masuk Islam. Kalau ini mungkin di zaman Rasulullah SAW. Kalau sekarang mungkin alhamdulillah kita semuanya adalah keadaan Islam. Dan yang kelima, yang paling tua. Nah ini mungkin bisa dikatakan paling akhir dari semua yang disebut di atas. Bacaannya bagus, bikinnya bagus, kemudian usianya juga menentukan dia paling tua, dan ini didahulukan menjadi imam. Kemudian di yang kedua, bagian kedua yang diharapkan menjadi imam. Yang pertama adalah wanita mengimami laki-laki. Kemudian yang kedua adalah di sini imam yang berdahulu, yang tidak baca Al-Fatihah dengan baik dan benar, kemudian mungkin dikatakan tajwidnya juga kurang benar, dia tidak sah menjadi imam, kecuali yang menjadi imam ini makmumnya juga sama kemampuannya dengan imamnya, ini masih dikatakan boleh. Artinya boleh ini karena makmumnya kemampuan tentang bacaannya, kemudian tajwidnya saya pastikan kurang lebih sama. Dan yang berikutnya yaitu secara fisik, ini bisa disampaikan di bagian kedua adalah tidak mampu ruku atau sujud berdiri sehingga imamannya tidak sah. Karena kemampuan tumaninanya ini berkaitan dengan gerakan-gerakan sholat yang tidak sempurna. Jadi oleh karena itu penting sekali kita bisa memperhatikan apa-apa saja yang menjadi ketentuan di dalam menjadi imam. Karena tugas imam ini juga sebagai penting di dalam sholat. Artinya kemampuan dan segala halnya ini menjadi pertimbangan seseorang bisa menjadi seorang imam di dalam melakukan sholat. Mudah-mudahan tentang imaman ini menjadi pengetahuan kita, terutama bagi saya pribadi dan juga pada kewajiban yang hadir dan yang mendengarkan di rumah, bagaimana pentingnya kita untuk terus melakukan istiqomah dalam berdakwah, menyampaikan satu dua hadis. Tentunya ini merupakan bagian dari kita saling mengingatkan dan memberikan ilmu walaupun dalam keterbatasan pengetahuan kita, namun tentunya kita tidak boleh kendor dalam menyampaikan. Dan apabila ada hal yang kurang, sekali lagi kami mohon maaf karena memang sekali lagi saya sampaikan keterbatasan kami dan tentunya masih banyak perlu belajar. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.